Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pengedar narkoba di Balikpapan diringkus polisi dengan barang bukti 8 kg sabu-sabu. Warga Samarinda kini harus berhati-hati saat melintas di kawasan Temindung karena petugas memberlakukan sistem satu arah. Pemandangan di Pulau Derawan, Berau menjadi tidak menarik karena banyak jalan yang berlubang. Unit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan berhasil mengungkap kasus perjudian sabung ayam yang berlokasi di Manggar, Balikpapan Timur. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 2 orang, yakni TS dan HJ. Kedua tersangka ini perannya sebagai pencuci ayam dan wasit serta pengumpul uang taruhan. Bersamanya disita barang bukti yang disita dari lokasi perjudian sabung ayam. Pria dengan inisial KP ini diringkus tim Ditres Narkoba Polda Kaltim atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti sabu-sabu yang berhasil disita polisi sebanyak 5 kg yang dikemas dalam bungkus susu coklat. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda bergerak cepat ke lokasi tanah longsor di Jalan Wiraguna Dalam, RT 07 Sidodadi, Samarinda Ulu. Ini dilakukan karena musibah tersebut menyebabkan seorang penghuni rumah terluka di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. BPBD mengimbau warga lebih waspada karena potensi pergerakan tanah masih mungkin terjadi. Wanita berinisial SI, usia 24 tahun ini kini menjadi tersangka. Ia ditangkap karena telah membuang bayi yang baru ia lahirkan. Bayi tersebut ia letakkan di teras di Langgar, kawasan Jalan Wiraguna, Samarinda pada 27 Oktober 2024 lalu. Kapolresta Balikpapan menyatakan SI ditangkap sepekan setelah pembuangan bayi. Kepada polisi, pelaku mengaku melahirkan seorang diri di dalam kamar. Batang pohon yang tumbang di halaman Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu di kawasan Damai, Balikpapan Kota ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar terganggu. Bahkan pihak sekolah memutuskan meliburkan anak didiknya karena khawatir akan keselamatannya. Mereka bersyukur peristiwa ini tidak memakan korban karena pohon tersebut tumbang saat anak didiknya tidak bersekolah. Api yang membakar sebuah rumah di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, cepat membesar dan meluas. Ini karena rumah panggung tersebut terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Musibah ini pun menelan korban jiwa, seorang wanita lansia. Korban diduga tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam kondisi sakit.
Pohon akasia berukuran besar ini tumbang dan menimpa minibus yang melintas. Lokasi kejadiannya di Jalan Boulevard Raya, Balikpapan Baru. Beruntung pengemudi mobil tidak terluka. Meski begitu, mobilnya mengalami kerusakan parah karena bagian belakangnya tertimpa batang pohon. Pria yang digelandang polisi ini merupakan pelaku begal payudara. Pria itu ditangkap 4 hari setelah kejadian. Kepada polisi, tersangka mengaku tidak memiliki niat merampas benda yang dibawa. Saat itu dirinya ingin memegang bagian sensitif dari wanita yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Tanpa ia duga, ulahnya tersebut menyebabkan wanita itu terjatuh ke dalam parit. Harga minyak kita di pasar tradisional Aji Dilayas, Kabupaten Berau terus melonjak. Minyak yang sebelumnya dijual dengan harga Rp14.500 per liter, kini menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan tersebut menyebabkan pasaran minyak jenis ini menjadi berkurang dan hanya tersedia untuk ukuran 5 liter. Penataan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang, Samarinda menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan Kota. Mereka memutuskan untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi satu arah. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda menyatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Kemacetan menjadi semakin panjang saat warga membeli bahan bakar di salah satu SPBU yang letaknya dekat dengan tikungan. Ya, pertama, kondisi kota Samarinda makin hari semakin tinggi volume lalu lintasnya, namun kapasitas ruas jalan di kota Samarinda tidak bisa dikembangkan secara fisik, dalam arti diperlebar. Salah satu ruas jalan yang akan kita jadikan sistem satu arah adalah ruas jalan yang saat ini jadi jalan Jalan Gatot Subroto ya, Gatot Subroto 1. Ini kita akan jadikan satu arah dari SPBU bisa ke Gatot Subroto 2, tetapi dari Gatot Subroto 2 diarahkan lurus ke Jalan Camar, tidak boleh belok kanan. Masuk dari Jalan Camar, dia boleh lurus tetapi tidak boleh belok kiri. Meski rekayasa arus lalu lintas ini dinilai efektif untuk mengatasi kemacetan, namun petugas akan terus memantau situasi di lapangan guna memastikan kebijakan mengubah akses jalan tidak menimbulkan kemacetan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.